Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama beribadah. Kita mengikuti ibadah kategorial pada hari ini. Saya mengajak mari setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati kita memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, Bapa kami yang baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, membawa setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan seluruh hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan
Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan saatnya kita sama-sama akan menerima firman Tuhan sore hari ini dalam acara kita ibadah pemahaman Alkitab. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat semua kasih dan anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Sepanjang hari ini kami boleh bersama-sama nikmati penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami boleh nikmati bersama-sama. Hingga sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kesempatan yang indah ini kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar firman-Mu akan kami bersama-sama terima. Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat dan pengertian agar apa yang kami dengar semuanya boleh menjadikan berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama kembali dalam acara ibadah pemahaman Alkitab, dan kita akan bersama-sama siapkan dalam acara renungan kita sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar sore hari ini, yaitu tentang sebuah tema, jangan kamu jatuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan ini sebagai umat Kristiani, ya kita tidak lepas atau kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya pencobaan. Karena pencobaan itu semuanya diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, supaya level iman kita itu naik, ya. Jadi setiap kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi, kita tidak bisa dipisahkan yang namanya proses. Ada ujian, ada cobaan dalam hidup ini. Saudara, kita akan memahami dua hal, ya. Apa yang membedakan pencobaan dan ujian, ya. Di antara dua ini kita akan belajar pencobaan itu apa, saudara. Pencobaan itu adalah sesuatu yang menggoda, ya, sesuatu yang mengganggu, mengajak dan menarik hati. Ya, itu sedikit tentang mengenal kita tentang pencobaan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Itu jelas datangnya dari iblis. Ya, kita bisa melihat contoh dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Di sana ada tokoh-tokoh yang memang mengalami sesuatu yang jatuh karena pencobaan, ya, di mana Adam dan Hawa, kemudian juga Simson dan juga Daud. Ya, kisah-kisah ini dituliskan untuk supaya kita bisa mengenal lagi, ya, kejatuhan dari tokoh-tokoh ini. Jadi jelas bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang menggoda, mengganggu, mengajak, dan menarik hati. Yaitu pengertian pertama tentang pencobaan. Kemudian hal yang kedua, ya, pengertian tentang ujian. Ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu dari kemampuan seseorang dalam menjalani proses kehidupan ini, saudara. Yang bertujuan yaitu meningkatkan kualitas iman seseorang. Jadi level kita akan bisa naik setelah kita melewati ujian itu. Dan itu datangnya dari Tuhan. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 dituliskan di sana tentang ujian, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tentang dua hal ini menyimpulkan bahwa ujian dan cobaan itu datangnya beriringan.
jika kita menang, keduanya akan mendatangkan upah. Ya, kita akan memulai renungan ini dengan satu ayat sebagai ayat emas, sebagai ayat pembuka kita, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ujian dan cobaan itu beriringan dan keduanya menghasilkan sebuah upah yang besar. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah hal ini kita pahami, maka kita akan masuk hal yang berikutnya. Dari manakah sumber pencobaan itu, saudara? Di dalam Alkitab itu mencatat ada 3 hal, ya, sumber dari pencobaan itu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah iblis. Itu tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kemudian hal yang kedua yaitu dari dunia, yang tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 26, kemudian juga 2 Timotius 4 ayat 10, kemudian juga Yudas 1 ayat 19. Itu mengisi tentang kejatuhan-kejatuhan dari dunia ini. Kemudian hal yang ketiga, dituliskan hal yang ketiga yaitu keinginan daging, saudara. Keinginan daging tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-7 dan juga disambung 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dan juga 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, yaitu menuliskan tentang kejatuhan, yaitu dari keinginan daging kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya kita akan membahas tentang apa penyebabnya seseorang bisa jatuh dalam pencobaan. Ya, saudara, apa sebabnya seseorang bisa jatuh dalam pencobaan? Saudara, kita akan melihat satu ayat, ya. Jelas ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas, ya. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu hampa yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Jadi saya garisi bawah di sini, yaitu apa penyebab seseorang bisa jatuh dalam pencobaan? Ya, kalimat pertama tadi tuliskan mereka yang ingin menjadi kaya. Ingin menjadi kaya, ya, akibatnya akan jatuh ke dalam pencobaan. Di sana ada jerat, ya, ada nafsu, ya, kemudian ada sesuatu yang akan membuat orang itu jadi runtuh, saudara, kehidupannya karena sebuah keinginan yang menjadi kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada kisah-kisah lain dalam Perjanjian Lama di mana bahwa kehidupan bangsa Israel, ya, sampai hal ini dituliskan kembali dalam kisah ini di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam 1 Korintus 10, ya, 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ke 10, saudara. Secara singkat saya ambil di sini, yaitu ayat yang ke-6 di sana, karena menginginkan yang jahat. Ini akibat-akibat seseorang bisa jatuh dalam pencobaan, dituliskan di dalam ayat yang ke-6, yaitu menginginkan yang jahat. Kemudian di ayat yang ke-7 di sana karena ada penyembahan berhala, saudara. Kemudian di ayat yang ke-8 di sana ada percabulan, jatuh karena percabulan. Kemudian ayat yang ke-9 juga jatuh karena mencobai Tuhan Allah. Iya.
Dan ayat yang ke-10-nya di sana dituliskan bahwa jatuh karena bersungut-sungut. Ya. Beberapa hal ditulis dalam 1 Korintus ini mengingatkan kita dalam hidup kita di zaman sekarang ini, ya. Ada beberapa hal, menginginkan yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan ada kalimat yang terakhir, bersungut-sungut. Semuanya ini akan mengakibatkan seseorang bisa jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kalau jatuh dalam pencobaan tentunya ya semua ini akibatnya tidak akan bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Ya, di ayat yang ke-11 ditutup di sana di ayat yang ke-11 ya semuanya ditulis karena memang adalah sebuah peringatan yang keras ya khususnya bagi kita sekalian di zaman sekarang. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh ya dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal ini ya apa penyebab seseorang bisa jatuh dalam dosa? Ya, jelas kita akan belajar ya supaya dalam hidup ini benar-benar kita bisa menjaga agar kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Hal yang berikutnya adalah yaitu tentang pencobaan ataupun ujian supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada di dalam Matius ya sebuah kisah ini saya tuliskan supaya kita bisa belajar di sini, yaitu kisah tentang Yesus pada saat ia dicobai ya. Dan ini akan menjadi sebuah pelajaran kepada kita sekalian untuk kita bisa menemukan kunci ya agar kunci yang Yesus alami ini sebagai kunci untuk menang dari pencobaan, saudara. Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Di sana menceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ya setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan kemudian Tuhan Yesus dibawa roh ya ke padang gurun untuk dicobai iblis dan cobaan itu dikalahkan. Secara singkat kisahnya seperti itu, saudara. Dan saya akan mengambil ada 3 hal penting di pesan daripada ayat-ayat ini ya. Pesan ada 3 hal tentang pencobaan, saudara. Pencobaan yang pertama itu berbicara tentang kebutuhan utama pokok manusia, dan ini yang seringkali dipergunakan oleh iblis untuk mencobai seseorang, saudara. Itu tertulis di ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saudara, pencobaan yang pertama ini ya jawabannya bahwa Tuhan memperjelaskan di firman-Nya ini ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya, artinya bahwa iblis mencobai sesuatu ya dengan apa yang menjadi kebutuhan utama kita pada saat itu, saudara. Jadi seringkali kita diuji, dicobai itu sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ya, di mana saat itu ya kita mengalami kelemahan, disitulah iblis ya menyiapkan waktunya untuk menyerang kita, saudara.
Di sini bahwa jawaban Yesus yang disampaikan Yesus, ya, Yesus lebih mengutamakan firman daripada kebutuhan jasmani. Ya. Memang hal itu bukan berarti tidak penting, tetapi hal yang terutama, hal yang paling penting dalam hidup ini, ya, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Ya, dijelaskan bahwa Yesus lebih mengutamakan firman. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita mengutamakan firman, maka hal-hal jasmani itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu ditulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka hal-hal yang jasmani itu akan mengikuti, ya, akan ditambahkan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal ini mengingatkan betapa pentingnya firman itu. Karena di dalamnya itu mengandung sebuah kekuatan. Ya, firman itu ada kuasa, saudara. Ada hal-hal yang dikerjakan firman itu dalam hidup kita. Apabila hidup kita ada di dalam firman dan firman ada di dalam kita. Ya, ada kekuatan kuasa. Ya, di sana firman itu bisa mengajarkan kita, saudara. Di sana firman itu juga bisa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan ada hal-hal yang lain yang dikerjakan oleh firman yang berkuasa. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 7, di sana juga mengingatkan kita bahwa karena di luar firman, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka minta apa saja akan diberikan kepada kita. Jelas bahwa hal yang pertama yang disampaikan Yesus, ya, untuk menghadapi cobaan, yaitu hal yang terutama dalam hidup ini adalah firman yang memiliki kekuatan dan memiliki kuasa. Ya, bukan saja manusia itu hidup dari roti, tetapi juga firman Tuhan itu bisa menghidupkan. Saudara, hal yang kedua sebagai gambaran, pencobaan yang kedua adalah tentang iblis itu memutarbalikkan. Ya, memang iblis itu adalah memiliki satu tipu muslihat yang luar biasa, tetapi kita memiliki Tuhan yang super luar biasa. Di ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Di ayat yang keenam, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, dari ayat-ayat ini jelas bahwa iblis, ya, mengisahkan di sini bahwa iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, saudara, jawaban Yesus, ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya bahwa Yesus itu tidak akan pernah mengikuti, ya, apa yang dikatakan oleh iblis, saudara. Saudara, tentang mencobai Tuhan itu sama dengan kita, ya, melawan Tuhan, sama dengan kita memberontak, sama dengan kita meragukan, ya, kuasanya Tuhan. Ya, iblis itu selalu membimbangkan hidup kita agar kita tidak percaya, saudara. Ya, jelas bahwa kita mempunyai keyakinan kita memiliki Yesus yang hidup, yang memiliki kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, iblis seringkali menipu dengan berbagai macam tujuan agar kita tidak bisa melakukan kehendaknya. Ya,
dalam segala keadaan apapun, Tuhan ingin hidup kita agar tetap taat, tetap setia, saudara. Dan proses apapun yang terjadi, iman kita tidak tergoyahkan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap taat dan setia, saudara. Kemudian hal yang ketiga di sini, yaitu pencobaan yang ketiga tentang menawarkan kemegahan dunia. Ayat yang 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jadi saudara, di sini Yesus dengan jawabannya hanya Tuhan saja yang satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Artinya bahwa supaya semuanya, saudara, ya, semuanya di dalam Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di segala situasi apapun juga, saudara. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang indah, yaitu kemegahan dunia ini, saudara, dan juga hal-hal yang mudah itu ditawarkan oleh iblis. Ya, maka dari segi inilah kita cenderung mudah tergiur dengan kemewahan dunia ini. Saudara, manusia kadang-kadang tidak sadar bahwa semuanya itu tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia, menghancurkan kita sekalian. Tetapi beda dengan caranya Tuhan. Ya, selalu melewati proses, ada rintangan, ada tantangan, dan semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ada pertumbuhan, ada perubahan, dan seterusnya. Ya, ketiga hal ini merupakan sebuah gambaran, ya, pengalaman Yesus, sebuah kunci agar kita memahami, ya, ada tiga hal supaya kita memahami, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal berikutnya ada satu ayat kunci, ya, dan ayat ini tidak asing buat kita, dan sekaligus ayat ini jawaban dari semua keadaan hidup manusia, saudara. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Ini mengajar untuk supaya memahami bahwa dituliskan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Saya mengulang kembali ayat-ayat ini, saudara, walaupun kita semua sudah memahami ayat ini, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ayat ini semuanya kita pahami, kita mengerti, saudara. Ya, kita mengerti dengan jelas, namun seringkali kita lupakan. Ya. Saudara, kita akan belajar ada tiga hal yang harus kita mengerti di ayat ini, ya. Dan nanti kita akan juga melihat, ya, berkat-berkat apa saja dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Ya, tidak melebihi kekuatan kita, itu artinya bahwa semua ujian, semua cobaan itu
telah disesuaikan dengan beban, ya, beban yang kita tanggung, ya, oleh Tuhan. Itu berbicara tentang porsinya, ya, takaran beban itu, kemudian batasnya, juga waktunya, semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan, saudara. Semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan. Apapun bentuknya pencobaan. Jadi pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Allah di hadapan kita itu sebagai anaknya, saudara. Ya, dia sangat mengenal kita. Dia sangat mengerti keadaan kita. Baik tentang hati kita ini maupun pikiran kita ini, saudara. Ya, sebelum semua yang terjadi dalam hidup kita, ya, sebelum semua cobaan-cobaan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, Allah itu telah menyiapkan dan memperlengkapi hidup kita terlebih dahulu. Nah, dan inilah sebagai hal yang harus kita mengerti, bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian hal yang kedua, ya, pesan yang kedua dari ayat ini, Tuhan itu tidak membiarkan kita, saudara. Ya, kalimat tidak membiarkan kita itu artinya bahwa Dia itu sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Dia jamin hidup kita, Dia pelihara, Dia jagai, Dia lindungi, Dia sertai. Allah menjamin seluruh keselamatan jasmani dan rohani kita, saudara. Ya, jadi semuanya dilakukan Allah dengan setia. Saudara, dari semuanya ini kita percaya tidak ada yang kita ragukan. Dari semuanya janji-janjinya Tuhan buat kita sekalian. Kemudian ada kalimat-kalimat janji Tuhan yang indah, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Saudara, kemudian juga sampai masa tua, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ya, dan ayat ini tertulis dalam Alkitab di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Saudara, hal yang kedua ini, Tuhan jelas tidak pernah membiarkan kita. Kemudian hal yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita akan dapat menanggungnya. Ya, dua kalimat ya kita akan belajar di sini. Tuhan itu memberikan jalan keluar buat kita, saudara. Itu artinya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit, saudara. Ya, tidak ada jalan buntu, saudara. Semuanya bisa. Selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan Allah itu merancangkan hidup kita. Ya, kita bukan orang-orang yang dikalahkan, tetapi kita adalah umat yang pemenang. Umat pemenang. Saudara, kemudian hal yang kedua, kita dapat menanggungnya. Itu artinya bahwa Tuhan tahu batas kekuatan kita, batas kemampuan kita, juga porsi kita, saudara, agar kita tetap bisa bertahan dan kemudian kita bisa melewatinya. Dan Allah merancangkan tentang hidup kita bukan untuk kalah, sekali lagi, tetapi Allah merancangkan untuk menang. Ya, saudara, kita dapat menanggungnya, itu tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Saudara, dari semuanya ya kita akan bisa belajar bahwa jangan kita sampai jatuh ke dalam pencobaan. Ya, satu ayat sebagai ayat penutup sore hari ini
di dalam kitab Matius 26 ayat yang pertama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, itu adalah satu wujud sikap tanggung jawab kita. Untuk apa, saudara? Untuk mempersiapkan dan memperlengkapi hidup ini agar kita tidak jatuh. Sekali lagi, semua renungan ini saya simpulkan bahwa berjaga-jaga dan berdoa adalah wujud sikap bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memperlengkapi hidup ini agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini akan membawa kita semakin hidup ini semakin fokus kepada Tuhan, juga fokus akan kehidupan kita. Kita akan tetap terus mempersiapkan hidup kita untuk diperlengkapi melalui apa, saudara? Berjaga dan berdoa. Agar di situ kita tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan dan kita tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan di sore hari ini. Kembali kami mendapatkan waktu yang sangat berharga, yaitu kami boleh mendengarkan kembali akan pesan Tuhan, akan nasihat-nasihat Tuhan yang akan membawa kami semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi rencanamu, kehendakmu buat kami untuk kami dapat lakukan dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar, Roh Kudus akan memeteraikan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada, firman itu akan terus berbicara, mengajar kami untuk kami boleh semakin mengerti, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tetap terus berjaga dan berdoa agar kami tetap kuat di dalam Engkau, dan kami tidak akan memberikan kesempatan dalam hidup ini untuk kami hidup dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami tetap boleh hidup kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini. Engkau yang sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah, hadirat-Mu kami boleh rasakan sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.